Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Diana Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22C. In this presentation, I will talk to you about the concept and scope of operation management. Manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Manajemen memiliki makna suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan operasi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output atau kegiatan yang menambah manfaat baru. Berdasarkan makna kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal atau manajemen pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Proses atau sistem yang digunakan organisasi untuk menghasilkan barang maupun jasa merupakan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi dapat didefinisikan sebagai fungsi bisnis yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol penggunaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Tujuan manajemen operasional. Operation Management mempunyai 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, efisien. Menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua, productivity, yaitu mengupayakan agar produktivitas perusahaan meningkat. Yang ketiga, ekonomi, menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu quality, melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Yang terakhir, reduce processing time, menekan waktu proses produksi. Dengan berkurangnya waktu produksi, produk yang dihasilkan pun makin banyak. Ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Ruang lingkup perencanaan akan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan jasa atau barang yang sesuai dengan harapan konsumen, baik dari segi kualitas, harga, keuntungan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah merencanakan berapa biaya operasional yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian. Adapun ruang lingkup yang kedua adalah pengendalian. Ruang lingkup pengendalian sendiri berhubungan dengan pengendalian rencana produksi. Tujuannya supaya tujuan perusahaan bisa tercapai maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem informasi produksi. Sesuai dengan namanya, ruang lingkup satu ini akan menuntut manajemen operasi untuk memberikan, mengolah berbagai informasi di perusahaan dengan tepat, cepat, dan akurat. Sistem informasi kemudian dibagi menjadi 3 sistem, yaitu informasi internal, pasar, dan pelanggan. Ketiga sistem informasi tersebut meski dikelola dengan baik. Hal ini supaya kegiatan produksi bekerja maksimal. Yang keempat, fungsional. Aspek lain atau ruang lingkup lainnya ialah fungsional. Aspek fungsional sangat erat kaitannya dengan organisasi atau kegiatan manajerial seluruh komponen. Sementara interaksinya akan disebut sebagai aspek fungsional. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengendalian, penerapan, hingga perbaikan. Selanjutnya yaitu struktural. Struktural berkaitan dengan pengaturan komponen di sebuah perusahaan. Adapun tujuannya ialah untuk membangun sebuah sistem manajemen yang terintegrasi dan juga bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu lingkungan. Ruang lingkup yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu ruang lingkup yang mesti diperhatikan, karena strategi manajemen operasional harus bisa melihat potensi sekitar demi meningkatkan produksi.
Selanjutnya yaitu fungsi manajemen operasional. Yang pertama, fungsi perencanaan. Sesuai namanya, tahap ini meliputi semua kegiatan awal, mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal kampanye marketing. Fungsi perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya serta fasilitas lain untuk menghasilkan suatu produk. Itulah alasan seorang manajer operasional dituntut bisa mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Untuk menjalankan semua kegiatan bisnis, kamu perlu menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain itu, kamu juga perlu menetapkan kapabilitas atau skill set yang memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan kata lain, seorang manajer operasional perlu membentuk struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah sistem operasional. Tentu saja hal tersebut demi mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi penelaah. Di dalam operation manajemen, perlu ada peninjauan setiap kegiatan operasi dan produksi. Maka dari itu, salah satu fungsinya adalah penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan operasi dan produksi. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi yang satu ini mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. That's everything I want to say about my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.